kita sekarang ke segmen MBTI, mari bincang-bincang dengan teman Indonesia. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang menurut gue tuh wah hebat banget. Kok bisa sih kayak gitu. Langsung aja kita sapa ya tamu kita hari ini. Halo. Halo Kak Min, halo semuanya. Halo semuanya, halo. Annyeonghaseyo. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama aku Malika. Malika? Lengkapnya Malika Najibah, tapi panggil aja Malika. Tapi kalau di Indonesia kadang Malika tuh dianggapnya kedelai hitam karena ada di iklan kecap banget. Oh iya. Jadi aku bukan kedelai hitam ya teman-teman. Ya sekarang aku udah 6 tahun di Korea dari tahun 2019. Lulus S3 bulan Agustus tahun lalu. Terus dari lulus sampai sekarang alhamdulillah ada amanah yang lainnya, itu ada bayi di dalam perut. Jadi udah berapa bulan? Sekarang 8 bulan. 8 bulan, mohon doanya dikit lagi mau launching. Launching. Iya. Oh gitu. Jadi udah 6-7 tahun ya? Iya, 6 tahun. 6 tahun di Korea gitu. Yeah. Dan Malika ini terkenal karena karena lulus S3 di Korea di usia 25 tahun gitu. Betul. Gue sampai ngitung-ngitung nih, ntar ya. S1 berapa lama? Wah 25 gitu. S3 di Korea pula. Jadi bisa ceritain gak sih waktu itu tuh abis S1 di Indonesia kan ya? Terus udah gitu gimana nih prosesnya? Sebenarnya normal ya, S1 4 tahun di Indonesia, terus S2-nya 2 tahun di sini, S3 juga 3 tahun. Tapi karena mulainya lebih cepat, waktu SMA-nya aku akselerasi, jadi ditambah juga setelah lulus S1 langsung ke Korea S2 ya? Jadi kayak jedanya cuma seminggu. Jadi nggak ada waktu berlama-lama di Indonesia gitu. Nggak ada waktu buat rebahan gitu, nggak ada. Iya, terus abis S2 lulus juga langsung lanjut lagi S3 gitu. Jadi ya udah lulusnya jadi cepet gitu di usia 25 tahun. Berarti bukan integrated ya? Jadi bukan. S2 dulu baru S3 gitu. Betul. Wow. Karena di awal tuh sebenarnya agak takut ya, maksudnya waktu lihat-lihat di sosial media katanya di Korea mungkin kamu nggak akan betah gitu. Jadi awalnya ya udah S2 dulu 2 tahun, baru nanti nyobain dulu, baru nanti kalau cocok lanjut, kalau nggak pindah ke negara lain. Tapi ternyata cocok. Korea benar-benar nggak bisa move on deh. Makanya nggak mau pulang kayaknya. Nggak boleh di sini dulu aja. Gitu ya. Oh jadi gitu ceritanya. S1 langsung S2 makanya bisa lebih cepat selesainya. Itu tetap aja sih hebat sih. Kalau soalnya S3 kan juga susah ya. Alhamdulillah ya dipermudah semuanya. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi apa sih kira-kira yang membuat panggil Malika nggak apa-apa? Malika. Membuat Malika tuh ingin lanjut S2 di luar negeri gitu. Apa sih? Sebenarnya kalau pengen keluar negerinya udah dari dulu. Tapi spesifik ke Koreanya itu lumayan nggak sesuai plan gitu. Awalnya pengen ke Eropa karena aku pikir jurusan aku kan teknik kimia. Nah itu rata-rata ke Eropa gitu, jurusan yang paling bagusnya gitu. Nah tapi ada satu dosen di ITB waktu itu dari Korea. Jadi ngajar di Indonesia. Oh gitu. Jadi di situ beliau udah lumayan sounding tentang Korea. Ayo kita kuliah ke Korea. Jurusan udah teknik ini ya, udah promo ya? Iya udah promo dari semester berapa tuh? 7 kali udah kayak ayo kita kuliah ke Korea. Gitu. Nah tapi kebetulan itu memang dosen yang ini spesifik ngirimnya ke univ tertentu. Jadi bisa daftar lewat saya aja. Nanti kayak ordal gitu kali. Bukan ya? Ordal. Kayak daftar ke beliau nanti bisa dijarikan profesornya gitu. Nah tapi ini tuh kayak ini antara kita aja ya. Jadi kita aja. Si profesor yang ada di Koreanya itu tuh lumayan toksik gitu. Tapi karena udah banyak senior yang keterima di situ dan mereka juga merasa terjebak gitu. Jadi mereka bilang ke adik tingkatnya, wah di sini enak banget. Gitu. Jadi kayak bukannya jangan malah ayo di sini enak banget pokoknya. Ayo kita sengsara bersama. Iya gitu. Nah, baru ketawanya pas di Korea gitu. Nah, tapi aku dekat sama satu senior, terus dia jujur ke aku, mal sebenarnya nggak enak gitu. Kamu nggak usah kesini. Nah, tapi karena aku udah lumayan cari-cari juga soal Korea, terus ternyata malah nemu univ yang mungkin orang nggak pernah denger gitu di ITB gitu. Ada namanya UST, University of Science and Technology. Nah, kalau di ITB dulu kayak nggak pernah ada yang dengar. Gitu. Nah itu aku pelajari, kok kayaknya ini berbeda gitu dari segi kayak gajinya lebih tinggi, terus katanya lebih internasional gitu. Jadi aku daftarlah ke situ. Jadi dia sistemnya. Jadi daftar pribadi dong? Daftar sendiri ya. Daftar sendiri tapi nanti dapat beasiswa gitu. Iya. Jadi aku daftar ke UST, kampusnya pilih yang di Seoul. Ada namanya
KIST, Korea Institute of Science and Technology. Alhamdulillah keterima di situ. Dan aku dapet profesornya orang Jerman. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh udah tertata rapi gitu. Iya, jadi aku nggak jadi ikut yang dosen yang tadi. Ordal tadi nggak jadi. Nggak jadi. Kita pakai jalur sendiri. Wah, bener-bener. Nah baru setelah itu adik tingkat aku banyak yang ngikutin, baru tahu oh ternyata ada ya UST. Terus jadi dia sistemnya kuliah di UST, di Daejeon sebenarnya kuliahnya, tapi kita sambil kerja di KIST gitu. Makanya tadi secara gaji kita lumayan lebih tinggi karena kita emang kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Nggak cuman kuliah doang. Dan lebih work life balance semuanya. Gitu. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Untung ya nggak ngambil yang jalur sana ya. Iya. Wah, berarti gitu ya ceritanya ya awal mulanya. Berarti semuanya sampai, kalau S3-nya gimana nih? S3-nya sama di situ. Di situ juga. Iya, karena udah betah banget. S2 di situ, terus profnya juga nanyain, "Malika mau nggak S3 di sini?" gitu. Jadi sebelum lulus aku apply ulang untuk S3-nya. Tapi secara dokumen masih mirip-mirip sama ketika aku daftar S2 gitu. Jadi ya semuanya full beasiswa dan ada gaji juga untuk hidup ya. Betul. Wah, gitu. Berarti ya betul banget kata Rabada, harus cek lebih teliti lagi ya, jangan langsung percaya juga. Iya, benar. Karena kalau kita langsung percaya kayaknya bisa ini ya terjebak gitu. Karena banyak juga yang ketika udah terlanjur ke sini gitu, udah nggak bisa keluar lagi. Betul. Atau ya udah DO aja gitu. Iya, itu banyak kasus yang kayak gitu ya. Ya, terus kalau gitu kira-kira apa nih tantangan atau pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di Korea? Kan pasti beda tuh rasanya. Kalau tantangannya mungkin lebih ke ini ya, kayak bahasanya. Kan kalau yang di univ aku ini nggak wajib bisa bahasa Korea. Tapi nanti pas lulusnya baru kita menyertakan sertifikat topik gitu ya. Nah, tapi nggak wajib pas masuknya. Jadi pas awal-awal juga kita masih ngangengong kayak dia ngomong apa gitu. Nah, tapi aku coba untuk belajar. Jadi seminggu itu 2 kali sambil kuliah S2, kuliah S3 itu sambil belajar bahasa Korea. Nah, tapi kadang ada dosen-dosen yang meskipun kita itu internasional gitu ya kelasnya, mereka tuh PPT-nya bahasa Korea, terus cara menyampaikannya campur antara Korea sama Inggris gitu. Jadi kayak pas awal-awal kayak aduh gimana ya. Karena mungkin mahasiswa Korea juga ada, jadi iya, kan campur ya, ada dicampur. internasional ada Korea gitu. Itu mungkin tantangan terbesarnya. Kalau yang selanjutnya mungkin lebih ke kayak karena agamanya berbeda, itu kayak nyari makanan susah awalnya ya, nyari makanan halal susah, nyari tempat sholat susah gitu. Tapi setelah aku jalani kira-kira sekitar 1 tahun 2 tahun, ternyata ini tuh bisa dipelajari gitu. Kayak misal tentang sholat, kan memang nggak ada musola ya atau masjid segampang di Indonesia. Tapi kalau misal kita mindsetnya, oh sholat tuh bisa di mana aja loh gitu. Misal di ruang kelas bisa sholat, di taman bisa sholat. Jadi kemana-mana bawa sajadah. Itu jadi enak gitu. Kita bisa lebih gampang beribadah. Terus buat makanan halal, kan dulu nggak ngerti di mana aja sih beli makanan halal. Ternyata banyak sekarang online. Ada, terus ada juga orang Indonesia yang suka jualan makanannya. Catering ya? Catering. Jadi kayak setelah tahu itu semua kayak, oh ternyata gampang banget gitu nyari makanan halal di Korea gitu. Jadi itu udah bukan suatu yang susah lagi ketika nanti teman-teman kuliah di Korea gitu. Jadi itu bukan lagi jadi halangan ya. Betul. Atau kendala ya. Iya, enggak sama sekali. Justru akan betah. Bakal betah. Iya. Oke, kata Ulfah nih, sistem belajarnya gimana sih Kak? Cerdas banget, Masya Allah. Amin ya Allah. Sistem belajarnya. Iya, karena kan ini pasti belajarnya wow, super banget ya kalau kayak gini. Kalau pas yang S1-nya mungkin iya ya kayak ambisius banget, maksudnya kayak setiap hari harus belajar gitu. Tapi kalau yang di Korea ini karena kita sambil kerja dan dosen-dosennya pun tahu kalau kita tuh memang sambil bekerja gitu. Biasanya mereka memahami kita gitu. Jadi kita tuh selain ada kelas kan kita juga tadi yang nge-lab. Jadi nge-lab tuh dari pagi sampai sore, bisa sampai malam, sampai pagi. Iya, terus belum lagi ada deadline, harus nulis paper, harus presentasi buat conference. Jadi emang secara jadwal tuh packed banget. Itu emang harus pinter-pinter gimana kita belajar. Tapi memang kalau yang di aku S2 S3 ini sistemnya gini, kalau misal lagi ada kelas, kita kelas, terus nanti pas udah nggak ada kelas, kita balik lagi kerja. Kita nge-lab lagi. Jadi kayak
belajarnya tuh ya malamnya aja gitu atau sorenya. Oh gitu. Disambil ya. Disambil. Iya. Memang mungkin kedengarannya kayak ngos-ngosan gitu ya. Ngos-ngosan, iya benar. Tapi alhamdulillah ya aku happy banget karena emang dikelilingi sama profesornya baik, terus juga lingkungannya teman-teman mendukung di labnya ya. mendukung banget gitu. Bener. Terus juga pas di luar tuh orang-orang Indonesianya juga sangat suportif ya alhamdulillah. Maksudnya nggak yang kompetitif gitu. Berarti di UST ini banyak juga orang Indonesia ya? Banyak ya, tapi dia kan ada beberapa kampus. Iya. Jadi ada yang di Ansan juga ya? Betul, nanti ada yang spesialisasinya di IT di kampus yang ini. Terus kalau aku misal energi berarti di KIS gitu. Ada yang tergantung jurusan berarti? Tergantung jurusannya gitu. Ada di Seoul, ada yang di Busan, ada yang di Daejeon. Jadi beda-beda. Tapi banyak orang Indonesianya. Kita lumayan ramai. Jadi kalau banyak orang Indonesia kan jadi enak ya, maksudnya ada orang Indonesia gitu. Betul, bisa nanya-nanya. Bener-bener, kalau semuanya orang Korea atau orang asing yang kita nggak kenal gitu kan, gimana ya? Dan biasanya kalau profesor yang udah pernah hire orang Indonesia, mereka akan nyari orang Indonesia lagi. Oh gitu. Ya, karena kita tuh orangnya ini ya, mau disuruh-suruh tuh kita nggak mau disuruh. Iya, misalnya kita nggak protes gitu. Ada negara lain yang mungkin protes dulu gitu. Kalau kita kayak iya prof, kita kerjakan. Iya. Ini tipikal sifat orang Indonesia ya, karakter orang Indonesia ya. Kita itu positif sama negatif ya. Tapi orang Korea suka banget sama gitu. Mahasiswa yang kayak gitu. Sebenarnya cocok ya. Cocok banget. Karena orang Korea juga ambisius, terus yang pali-pali gitu kan. Harus cepet. Nah kita bisa menyesuaikan itu gitu. Betul. Wah, jadi mungkin bisa ini ya. Pada banyak yang pengen juga nih jadinya kuliah di Korea ya. Oh iya harus. Ada kesempatan pastinya ya nggak sih? Iya banyak banget sekarang. Iya. Beasiswanya banyak. Terus juga univ-univnya pun sekarang juga banyak. Maksudnya nggak cuman di Seoul doang, tapi juga di univ-univ yang lain, di daerah-daerah yang lain. Kalau aku sih dulu suka pantengin ada namanya website studyinkorea.go.kr. Tuh silahkan ya. Bisa teman-teman buka. Itu lengkap tuh, ada bahasa Indonesia, bahasa Cina, Jepang, semuanya lengkap di situ. Bisa teman-teman cari jenis beasiswanya, jenis univnya, udah ada ya apa. langsung ya. Jadi kita tinggal milih ya. Iya. Asal ada niat aja nggak sih? Iya benar, asal ada niat, asal ada kemauan. Di situ ada. Betul banget. Jalan. Wah, jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Terus mungkin ada, silakan Nikolais kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain gitu kan. Berarti habis dapat materi di kelas langsung praktek kerja di lab ya, kata Multivan. Betul banget ya. Jadi disambil ya, disambil. Ya. Kata Eka Wulanvi, Kak Malika belajar bahasa Koreanya sejak kapan dan berapa lama? Belajar bahasa Korea baru ketika mendarat di Korea. Oh okay. Dari nol banget ya? Dari nol. Jadi pas awal kesini sebenarnya nonton drama tuh cuman yang kayak dikit ya. Jadi aku cuman tahu 3 kata. Annyeonghaseyo, terus 죄송합니다, sama 감사합니다. 3 itu doang. Makanya pas baru mendarat gak bisa ngomong sama siapapun. Jadi ketika ada orang yang liatin aku, instead of aku misal kayak ih kenapa sih gitu atau marah gitu, aku kayak annyeonghaseyo gitu bener gitu ya, karena nggak bisa juga bahasa Korea. Betul. Nah terus baru belajar itu pas dari semester 1, berarti 2019 bulan Juli aku udah mulai belajar. Dari nol, dari baca Hangulnya. Belajarnya sendiri atau di kampus ada? Di kampus ikutan? ada. Kita ada gurunya, 1 minggu itu dia ngajar 2 kali. Dan 1 semester tuh nanti kayak ada ujiannya juga. Gitu. Iya. Tapi itu opsional, mau ngambil boleh silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sih ambil ya, karena kan itu kepake banget meskipun kayak kelasnya internasional ya tadi ya. Tapi kalau di luar kita mau belanja, mau kemana gitu, itu kepake banget ilmu basic bahasa Korea. Meskipun kayak aku sekarang pun udah 6 tahun mungkin nggak yang sejago itu bahasa Korea, tapi semua ilmu yang aku dapat dari sejak 6 tahun lalu kepake semua. Iya. Karena semua di sini pakai bahasa Korea soalnya ya, jadi harus setidaknya basicnya harus bisa. Iya, balik lagi masih di MBTI ya, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Malika yang udah lulus S3 di usia muda 25 tahun ya. 25 tahun gue ngapain? Masih kecil ya. Ngapain? Tapi kirain masih 25 tahun juga, masih muda banget mukanya ya. Ya ampun. Oke, kalau gitu sekarang kita nanya soal kesibukannya nih. Kan tadi udah
kayak capek banget Iya, gitu ya. capek. 5 Kayaknya tahun nggak ada kuliah. rehatnya nggak Betul, sih? dari TK, S1, dari TK dari bahkan. TK, SD, SD, SMP, SMP sama SMA, kuliah S1, S1. S2, S3. Itu di total aku kemarin sempat ngitung 21 tahun Nggak sekolah. Nggak ada Nggak istirahatnya ada jeda. gitu kan istilahnya ya. Iya, Karena bener. kan kayak cepet gitu. Habis ini langsung Iya, ini iya, gitu kan. tek, Ya tek, tek, walaupun sebenarnya mulus ya alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Tapi nggak ada rehatnya gitu. Mungkin sekarang kalau gitu kesibukannya apa nih? Apalagi sekarang lagi hamil 8 bulan gitu Iya. kan. Nah, mungkin kesibukannya ini rada pro dan kontra ya. Karena aku Pro dan kontra. pro dan kontra. Apalagi nih? Karena aku di rumah aja untuk saat ini. di rumah aja. Iya. Udah Pas- kayak hashtag dulu ya, di Iya, rumah aja. hashtag di rumah Di rumah aja. aja. Iya, karena kalau nggak banyak orang yang bisa menerima itu, Kak. Oh gitu. Jadi ada yang kayak, aduh sayang ya udah kuliah sampai S3, tapi ujung-ujungnya cuman di rumah Aduh, gitu, cuman kayak di pernah dapur denger deh itu gitu. kata-kata itu. Iya, sedih. Makanya pas Jangankan S3, S1 aja betul, digituin gak sih? Betul, apalagi kalau di Indonesia tuh pasti kayak, wah akan kontroversial banget gitu. gitu. Makanya pas awal-awal aku sempet galau untuk kasih tahu nggak ya ke orang-orang kalau aku tuh sekarang diem di rumah aja loh gitu. Tapi ya udah aku no expectation. Pokoknya orang mau gimana ke aku ya udah terserah. Ini kan hidup aku, aku yang memutuskan gitu. Nah jadi waktu itu aku memang berniat untuk istirahat dulu. Tapi kayaknya harus istirahat gak sih? Karena udah kayak udah capek banget. udah mau apa lagi gitu. Bener. Masa mau ambil apa sih? S4. Postdoc. Postdoc bisa sih. Iya. Udah deh. Nah, pas sebelum nikah, kan aku ketemu suami di Korea. Oh gitu. Nah, sebelum nikah itu aku memang pengen habis S3, postdoc, habis postdoc nanti kerja ini itu jadi orang hebat di Indonesia, nikahnya nanti dulu gitu. Oh, niatnya. Tapi ternyata malah di Seoul aku ketemu sama suami aku. Dapet jodoh, iya. Ini tuh dan itu ceritanya juga nggak nyangka gitu. Maksudnya ketemunya di sini juga, dia lagi kuliah waktu itu S2. Terus kita cocok, nikah. Ternyata setelah aku merasakan pernikahan gitu, kok kayaknya lebih enak di rumah gitu. Karena selama aku nikah kan aku masih S3, terus dia kerja ya nih soalnya. Aku tuh sering ninggalin dia gitu. Kayak misal dia pulang, bentar dulu ya, aku lagi ini nih nge-lab, aku pulang jam 11 malam, aku bilang gitu, kamu masak sendiri ya gitu. Terus kamu nyuci baju sendiri, kamu nih sendiri, kayak ya Allah kok jahat banget ya seorang aku gitu. Aku ngebayangin suami aku kok kasihan banget punya istri tapi merasa nggak punya istri gitu. Makanya aku di situ memang berniat untuk istirahat dulu, ini ya, membalas kebaikan dia selama aku kemarin away, misalnya selama istri nggak jadi istri gitu. Istri nggak jadi istri. Yaudah, terus coba dulu sebulan istirahat, malah hamil. Alhamdulillah langsung isi. Yaudah, lanjut. Kita lahirkan aja dulu. Nanti perkara mau kerja lagi atau mau lanjut di rumah, ya itu urusan yang nanti. Betul. Gitu. Ini pada nanya nih. Malika menikahnya sama orang Indonesia atau orang Korea? Pada penasaran. Ayo tebak kira-kira. Sama orang Indonesia. Orang Indonesia. Kita ketemu di masjid. Ada masjidnya orang Indonesia di Korea, namanya Masjid Al-Falah. Waktu itu lagi yang Ramadan. di situ bukan sih? Singgil. Iya, di Singgil, iya. Kan rumah aku sekarang pindah di situ. Oh gitu. Iya. Jadi lagi Ramadan, dia lagi nyari buka puasa gitu ya, di situ mau itikaf. Kebetulan aku lagi di situ juga. Terus ngobrol kok nyambung. Iya. Ya ampun, Ramadan membawa Iya, berkah ya. Berkah, masjid membawa berkah. Iya, cuman pada waktu itu suami aku nggak betah di Korea karena dapat prof yang toksik banget. Jadi dia bilang nanti kalau kita nikah, aku mau kita pulang ke Indonesia. Tapi aku bilang, ya tungguin aku dulu S3-nya, jangan sampai belum kita selesai LDM, jangan sampai long distance gitu. Terus dia akhirnya nyobalah cari kerja di Korea, malah dia dapet perusahaan yang baik banget, yang wow manusiawi banget, beda banget sama prof dia yang dulu gitu. Jadi dia betah juga di Korea. Oh, jadi akhirnya betah malah ya. Malah kita berdua makin betah, apalagi sekarang punya anak. Ya udah niatnya mau membesarkan di sini aja gitu. Wow. Jadi gitu ya ceritanya ya. Ceritanya. Cintaku tumbuh di Korea. Cintaku tumbuh di Seoul. Bener. Oh ya, alhamdulillah ya berkah Ramadan, ya ampun. Jadi kayak gitu ya ceritanya sekarang lagi jadi ibu rumah tangga dulu, istirahat dulu gitu. Kalau tapi ya maksudnya kalau menurut aku sih ya itu kan pilihan orang ya. Mau lanjut mau kerja mau enggak gitu. Malah kalau aku sendiri iri gitu. Pengen
Nah kemarin tuh banyak yang bilang gini, Malika paling 1 bulan kamu itu udah bosen, lihat aja nanti gitu. Karena udah terbiasa sibuk ya. Udah terbiasa sibuk gitu. Tapi pas aku ngerasain enak Enggak banget kok gitu kan. Sekarang udah jalan hampir 9 bulan ya aku menganggur gitu di rumah. Malah aku bisa explore, aku bisa melakukan hal-hal yang aku pengen. Betul. Gitu. Kayak aku suka ngejurnal, aku suka nulis buku, aku suka baca buku, aku suka nyari-nyari kopi yang cantik gitu. Dan kayak lagi kan lagi itu hamil bisa juga. aku lakuin. Betul, lagi hamil juga gitu. Dan nggak cuman itu, kalau menurut gue ini sibuk juga karena sekarang jadi influencer. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Sebenarnya nggak diem juga. Iya, tetap beraktivitas ya. Benar. Gimana nih jadi influencer? Sebenarnya kalau dibilang influencer, aku merasa nggak siap ya ini influencer. Tapi influencer lo beneran? Karena awalnya tuh memang aku tuh cuman sharing aja kehidupan aku. Jadi nggak berniat untuk mau jadi selebgram, mau jadi gitu. Jadi itu dimulai ketika aku datang ke sini 2019. Followers aku di Instagram juga masih teman-teman aku aja, cuma 2.000 orang. Tapi aku karena orangnya suka cerita gitu, jadi setiap aku posting di Instagram, kan kalau Instagram lebih ke visual, foto, video gitu ya share-nya. Tapi aku tuh selalu menyisipkan caption yang panjang, isinya aku cerita di situ. Nah ternyata banyak yang suka, jadi orang follow. Terus waktu itu sempet viral karena pesan aku wisuda tuh dibacain sama rektor. Nah gitu. Jadi di situ tuh rame karena aku bilang hobinya apa? Hobinya rebahan, aku bilang gitu. Terus di situ kan dibilangnya ini wisudawati Kumlot tapi hobinya rebahan. Nah itu di situ viral, langsung naik tuh followersnya. Jadi dari situ dari ya situ, viralnya. Terus juga aku sempat nulis di Quora, karena aku suka nulisnya tadi panjang gitu. Nah si Quoranya itu aku ngebahas tentang aku tuh cerita bahwa dari aku SD, SMP, SMA, alhamdulillah aku tuh ranking 1 terus gitu. Nah, tapi pas kuliah ya aku ceritain semua pengalaman aku tuh gini ternyata nggak semudah itu loh, meskipun sekolah kayaknya gampang gitu, tapi pas masuk kuliah semuanya berubah. Aku cerita di situ, viral lagi di Twitter, terus gitu. Banyak lagi yang follow. Jadi berawal dari situ dari itu semualah akhirnya banyak yang follow aku. Tapi aku nggak nge-branding diri aku sebagai influencer karena aku memang suka-suka aja uploadnya, nggak yang kayak ada targetan misal harus upload seminggu sekali atau seminggu gitu. Nanti beban ya. Iya itu kan lebih ke beban. Kalau aku lebih ke yaudah suka-suka aku lagi suka cerita tentang Cherry Blossom nih sekarang, yaudah aku cerita itu. Atau nanti cerita hal yang lain tentang ibu rumah tangga aku up, yaudah aku akan suka-suka aku aja sesukanya. Gitu. Jadi mungkin bukan influencer ya. Tapi kan tetap aja memberikan pengaruh yang positif pastinya ya. Semoga ya orang-orang. Tetap produktif katanya Marfa. Masya Allah. Amin. Iya, terus sekarang nih jadi bumil di Korea nih. Betul. Mungkin bisa di-share dong benefitnya jadi bumil di Korea tuh apa aja gitu. Nah, ya ini penting sih, harus banyak yang tahu tentang ini karena hamil di Korea menurut aku seenak itu. Makanya tapi kenapa ya orang Korea nggak ada yang mau hamil? Iya benar. Ya aku tuh ngerasa seenak itu karena semua suportif ya, mulai dari pemerintah ngasih uang bukan uang bulanan ya. Jadi ketika kita hamil uang positif ada uang hadiah 1 juta won, berarti sekitar 12 juta rupiah gitu ya. Nah itu dipakai dari awal kehamilan sampai lahir. Sebenarnya mungkin kerasanya kedengarannya kayak 12 juta rupiah emang cukup gitu. Tapi menurutku cukup sih untuk yang check up ke dokter doang ya, karena itu nggak include vitamin pakai uang kita sendiri kayak gitu. Jadi uangnya itu nanti ada di dalam kartu namanya Hengbokade atau kartu kebahagiaan. Nah nanti kartunya kita pakai buat bayar ketika check up ke dokter kayak gitu. Terus juga alhamdulillah aku dapat dokter yang baik banget. Jadi ada satu rumah sakit yang memang orang Indonesia banyak yang ke situ. Teman-teman aku. Udah terkenal di kalangan orang Indonesia. Iya. Terus jadi udah terbiasa sama foreigner, sama orang Indonesia, dan dokternya itu baik banget. Jadi selalu ngasih afirmasi positif. Misal ketika aku ada misal gulanya lagi tinggi atau gimana, itu nggak pernah dimarahin kayak iya Oma nggak apa-apa pokoknya iya pokoknya nanti dikurangin aja ya ininya. Gitu. Pokoknya ngomongnya tuh halus gitu. Terus kalau kita lagi bagus, lagi aktif, adik bayinya juga kayak wah keren Oma, pokoknya harus kayak gini ya. Terus jadi selalu ada afirmasi positif, nggak pernah ngejudge kita, nggak pernah rasis juga gitu. Jadi enak. Terus juga alhamdulillah suami sangat suportif. Jadi selama hamil aku juga benar-benar full fokus sama kehamilan aku, nggak yang melakukan hal-hal berat, benar-benar nyantai aja di rumah gitu. Jadi ya semuanya
mudah dan enak. Dan aku ngerasa selama di Korea ini aku lagi investasi kesehatan Kak sebenarnya. Kesehatan dan mental sih. Karena sejak aku 2019 itu kan aku ke Korea ini ya kayak mulai rajin jalan kaki minimal ya di sini kan jalan kaki ya banyak ya. Kalau di Indonesia kan naik Gojek gitu kan. Terus nggak pernah makan gorengan seblak kayak gitu udah nggak lagi, makannya kimchi yang sayur sehat ya, fermentasi gitu. Ya terus cara mental juga alhamdulillah ketemunya selalu sama orang-orang yang selalu support aku gitu. Jadi dokter pun bilang kamu kehamilannya ini benar-benar sehat, nggak pernah ada masalah apapun, mual pun enggak, pegel pun enggak, jadi kayak berasa lagi nggak hamil aja gitu. Ya ternyata di Korea ada benefit banyak ya buat ibu hamil ya. Ya dan seru banget ya. Aduh sayang banget nih waktu kita. Padahal banyak banget yang pengen dibahas ya. Sayang banget nih. Ya sampai sini dulu aja kali ya obrolan kita hari ini. Makasih banyak buat makasih Malika juga, yang udah datang ke sini jauh-jauh. Walaupun sebenarnya nggak jauh sih, deket ya. Berbagi cerita di sini yang pastinya menginspirasi banyak orang. Amin. Ya semoga proses persalinannya berjalan dengan lancar. Ibu dan anak sehat gitu. Silakan follow Instagramnya ya Koirsa kalau penasaran dengan Malika. Di bawah ini. Oke, makasih banyak ya buat hari ini ya. Iya, makasih juga kan Min. Dadah.